Pak Lisa. Terima kasih dan selamat malam. Hari ini saya akan bicara tentang Immanuel Kant. Tidak mudah mengatakan manakah filosof-filosof yang terbesar, tetapi barangkali bisa dikatakan bahwa Aristoteles dan Kant adalah filosof yang paling berpengaruh. Tentu Platon juga yang tidak saya bicarakan. Kita akan melihat bahwa Kant melengkapi secara sangat penting etika Aristoteles. Saya akan pertama menunjukkan pendekatan Kant. Kant memasukkan suatu faham ke dalam etika yang pada Aristoteles tidak kita temukan, faham kewajiban. Saya akan menjelaskan itu nanti. Itu berkaitan dengan imperatif kategoris. Istilah termasuk rumusannya Kant juga setengah mati susah. Mahasiswa biasanya gagal menghafalkan. Tetapi sebetulnya lebih penting imperatif kategoris Kant dalam bentuk kedua yang menegaskan martabat manusia. Jadi sesudah bicara mengenai kewajiban, saya akan bicara mengenai martabat manusia dalam perspektif Kant. Lalu tiga, menunjukkan bahwa baru dengan Kant kita bisa mengatasi suatu kecenderungan dalam etika untuk bersikap utilitaristik atau pragmatik. Dan akhirnya saya akan menunjukkan betapa Kant relevan dalam situasi kita sekarang. Saya mulai sedikit mengingatkan Aristoteles. Mengapa Aristoteles begitu penting? Dia mengajar bahwa kita bersikap etis. Jadi berusaha hidup baik atau buruk. Bukan karena semacam spekulasi atau apapun, tetapi supaya kita mencapai tujuan akhir hidup masing-masing, dan tujuan akhir itu adalah kebahagiaan. Jadi sebetulnya semua aturan etis, misalnya 10 perintah Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama, itu maksudnya agar kita menjadi bahagia. Dan di situ juga sangat menarik. Aristoteles menguraikan bahwa kebahagiaan itu kita tidak capai dengan langsung mau bahagia. Orang yang mau bahagia sendiri malah nggak akan menjadi bahagia. Tetapi mengembangkan potensi-potensi kita, bakat-bakat kita. Menurut Aristoteles, bakat rohani dan bakat sosial kita menyumbang sesuatu pada orang lain. Nah, ada satu kekurangan di dalam etika dalam etika Aristoteles yang diimbangi oleh Kant. Nah, kita ambil saja 2 prinsip moral juga menurut Aristoteles yang paling penting, yaitu pertama, bersikaplah baik terhadap siapapun dan apapun. Yang pertama, hendaknya bersikap baik dan bukan buruk, bersikap baik dan bukan jahat. Yang pertama. Kedua, bersikaplah adil terhadap segenap manusia. Juga menurut Aristoteles. Nah, Kant mengatakan kita wajib berbuat
baik dan bukan jahat. Berbuat adil dan bukan tidak adil. Itu bukan hanya supaya kita menjadi bahagia, tapi karena kewajiban. Bahagia atau tidak, kita selalu harus adil. Bahagia atau tidak, kita selalu harus berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat. Ini sesuatu yang Aristoteles belum melihat, faham kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang lain daripada hanya keterarahan kita pada kebahagiaan. Kewajiban itu sesuatu yang kita rasakan, wajib kita lakukan. Maka Kant merincikan, bertindak secara moral. Katakan juga kalau mau berjasa secara moral, itu tidak asal saja kita mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan tidak salah, bukan. Tapi itu belum berarti bertindak moral. Bertindak moral juga bukan karena kita merasa suatu kecenderungan. Misalnya kita terharu melihat orang menderita, membantu. Itu baik, tidak buruk, tapi belum betul-betul bersikap moral. Jadi asal mengikuti dorongan hati itu masih kurang bersikap moral. Lalu bersikap moral itu apa? Kant menjawab tegas, melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kita bisa bertambah entah kelihatan mendukung kebahagiaan atau tidak. Tentu Aristoteles pun akan mengatakan akhirnya itu mendukung kebahagiaan, tapi Kant mengatakan itu motivasi. Kita bertindak adil karena harus adil. Bukan karena itu membuat kita bahagia. Kita hendaknya bersikap baik hati dan bukan jahat hati. Bukan karena dengan demikian kita menjadi bahagia, melainkan karena memang itulah tanda orang baik, kewajiban. Jadi ini tambahan Kant. Seluruh etika sebelumnya belum betul-betul melihat hal itu. Tapi Kant menegaskannya, dan sejak Kant itu masuk ke dalam pengertian etika sampai sekarang. Jadi Kant itu bisa dikatakan sekarang pun diakui barangkali di antara dalam 300 tahun terakhir filosof terbesar, 400 tahun terakhir filosof terbesar itu Immanuel Kant. Sekarang saya pindah dalam nilai paparan saya ke halaman 2. Nah, Kant mempunyai suatu kata khusus, yaitu dia mengatakan moralitas itu masalah imperatif kategoris. Apa itu imperatif kategoris? Imperatif berarti perintah atau keharusan. Kategoris itu berarti mutlak. Kant mengatakan ada perbedaan antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis itu perintah bersyarat, berlaku berdasarkan sebuah hipotese. Misalnya saya perintahkan teman, berhentilah merokok. Kelihatan imperatif kategoris, tetapi hipotetis karena hanya berlaku atas dasar pengandaian bahwa dia mau hidup sehat. Jadi saya mengatakan kalau kamu mau hidup sehat jangan merokok. Tapi kalau dia menjawab peduli amat dengan hidup sehat,
Yang tidak ada dasar untuk tidak merokok, merokoklah. Jadi itu bukan imperatif yang kategoris. Itu imperatif hipotesis, imperatif bersyarat. Imperatif kategoris berlaku selalu di mana-mana terhadap siapapun. Jadi Kant juga mengatakan itu suatu keharusan yang diuniversalisasikan. Paling mudah dimengerti dengan tuntutan keadilan. Bahwa kita harus adil itu bukan adat orang Jawa, adat orang Indonesia atau keyakinan orang Jerman, melainkan manusia harus adil, titik. Bersikap baik. Itu juga berlaku mengenai masalah-masalah yang diperdebatkan apakah memang. Misalnya abortus, menggugurkan isi kandungan. Orang yang berpendapat bahwa abortus tidak boleh mengatakan itu tidak hanya berlaku bagi orang Inggris, tidak hanya berlaku bagi orang Katolik, tetapi berlaku bagi segenap manusia dalam situasi yang sama. Tentu ada kewajiban seperti itu di mana orang lain mengatakan itu memang bukan imperatif. Kita tidak masuk di situ. Itu etika khusus yang bertanya norma-norma moral mana yang memang kategoris. Tapi penting sekali kan mengatakan kita harus bersikap moral dan itu suatu kewajiban tak bersyarat. Kita bisa tanya, kewajiban itu dia dapat dari mana? Tahunya dari mana? Nah ini Kant sendiri mengatakan itu fakta akal budi. Suatu fakta, lucu fakta. Akal budi kita tahu. Tidak mungkin orang tidak tahu. Kant memberi contoh menarik itu. Mudah dimengerti. Kant mengatakan coba. Ada orang yang ditangkap oleh seorang diktator. Nah, diktator itu mengatakan, kamu akan saya bebaskan kalau kamu memfitnah musuhku itu. Tetapi kalau kamu tidak mau memfitnah dia, aku akan penggal kepalamu. Nah, kan mengatakan kita semua, kita tidak tahu dia pilih bagaimana. Mungkin dia takut, lalu dia lebih baik memfitnah daripada dipenggal kepalanya. Tapi kita tahu seharusnya dia tidak memfitnah meskipun ada ancaman kepalanya dipenggal. Kopi kita tahu. Nah, itu tidak begitu sulit dalam bahasa kita, bahasa yang kita kenal itu suara hati. Suara hati mengatakan kepadanya, kamu tidak boleh memfitnah dia. Kalau kamu memfitnah dia, dia nanti akan dibunuh oleh diktator itu, kamu akan bebas. Tapi kamu selama seluruh hidup akan merasakan dosamu. Jadi yang dimaksudkan, manusia ada suara hati. Dalam setiap situasi dia berbunyi. Dia mengatakan apa yang menjadi kewajiban. Suara hati sendiri bisa dikatakan, bisa Anda baca dalam buku-buku saya, berakar dalam hati nurani. Jadi sebetulnya fakta akal budi Kant itu berakar
dalam hati nurani. Di hati nurani kita tahu, itu luar biasa. Kita tahu, kita selalu harus berbuat baik, adil, positif. Tidak pernah bisa dibenarkan membenci, berbuat jahat, berbuat tidak adil. Di hati nurani kita juga tahu. Bukan kita tetapkan itu sendiri. Kita sepertinya mendengar, tahu. Kita juga tahu. Bahkan orang buruk kadang-kadang tahu. Kualitas kita sebagai manusia. Jadi apa? Kita ini orang baik, orang yang bisa gembira, yang bisa membanggakan diri, tergantung dari apakah kita hidup sesuai dengan hati nurani. Ini tidak termasuk kuliah ini, tapi dalam buku saya Menalar Tuhan, saya menunjukkan bahwa itu sebetulnya petunjuk bahwa di dasar jiwa kita bertemu dengan yang ilahi. Hanya yang ilahi yang bisa bicara seperti itu, mutlak. Jadi kan mengatakan kita tahu bahwa kita wajib. Itu bukan suatu kesimpulan rasionalisme misalnya Descartes atau orang seperti nggak bisa menjelaskan. Kita tahu. Karena itu orang yang tidak tahu filsafat pun tahu mengenai suara. Oke, ini bagian pertama. Anda sudah melihat ia melampaui Aristoteles. Nah, ini yang dituntut dari kita supaya hidup kita bermutu adalah taat pada hati nurani. Nah, itu dirumuskan kan dalam imperatif kategoris yang tidak saya tulis, tapi saya hafal. Kalau Anda tidak mengerti, saya tidak panjang lebar menjelaskan karena rumusannya kan kok susah banget. Bertindaklah selalu menurut prinsip yang bisa kau kehendaki menjadi hukum umum. Jadi Kant mau mengatakan prinsip moral selalu bisa dikehendaki berlaku bagi semua. Kalau saya berpendapat bahwa dalam kasus ini abortus tidak boleh, saya sekaligus berpendapat bahwa segenap manusia di dunia dalam situasi seperti itu tidak dibenarkan abortus dan sebagainya itu kan. Nah, tapi kan ada satu imperatif kategoris dalam bentuk kedua. Saya mau bacakan. Itu pun tidak begitu gampang, tapi sedikit lebih mudah. Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga engkau memakai umat manusia, baik dalam pribadimu, maupun dalam pribadi semua orang lain, selalu juga sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Manusia, baik dirimu sendiri maupun umat manusia seluruhnya, tujuan tidak pernah hanya sarana. Kant mengatakan itu nilai khusus manusia yang membedakan manusia misalnya dari binatang. Kant menarik imperatif kategoris itu, imperatif kategoris kedua itu dari fakta bahwa kita mampu memahami kewajiban moral yang mutlak, yang kategoris itu. Nah, yang mau dikatakan Kant
Dan barangkali itu unsur yang paling penting dalam etika Kant adalah seseorang karena dia manusia tidak pernah boleh dipakai semata-mata sebagai sarana untuk suatu tujuan lain. Jadi manusia merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Sebetulnya teman-teman, bagi kita orang beragama tidak begitu sulit mengerti itu. Kan tidak bicara mengenai itu. Mengapa tidak sulit? Karena kita tahu kita masing-masing, saya, Anda, semua ini adalah diciptakan secara persis individual oleh Tuhan. Anda pernah memikirkan itu? Mengapa Anda adalah anak orang tua Anda? Untuk orang lain tidak menarik. Saya, Romo Magnus Suseno, dengan nama Franz von Magnus, adalah anak dari ayah dan ibu saya, Ferdinand Graf von Magnus, Maria Anna Gräfin von Magnus. Itu normal. Tapi bahwa dia itu adalah saya yang sekarang ngomong, yaitu Tuhan. Anda sama saja. Sekali diciptakan, kita tidak pernah habis. Itu kepercayaan kita bahwa dalam kematian kita tidak habis, tetapi malah mencapai keutuhan kita. Kembali ke Kant. Kant mengatakan manusia selalu harus diperlakukan sebagai Tuhan pada dirinya sendiri. Tidak berarti manusia tidak dipakai juga sebagai sarana. Dalam bahasa kita, teman-teman, itu namanya komunikasi fungsional. Misalnya kalau kita beli telur di pasar, ya kita berkomunikasi dengan penjual telur bukan karena kita mau berkomunikasi dengan manusia itu, tetapi karena mau beli telur. Kalau kita beli tiket di Gambir, tiket kereta api, kita bicara dengan yang menjual bukan karena kita meminati dia mau mengatakan semoga engkau aman dan sebagainya, tapi karena dia yang menguasai tiket itu. Semua hubungan antara manusia itu ada fungsinya, karena kita masing-masing punya fungsi. Kita di dalam kalbu ini juga ketemu ya saya, karena saya memberikan kuliah itu. Tetapi kita tidak hanya saling memakai ini. Di dalam bertemu, kita selalu menghormati orangnya. Selalu dengan hormat. Maka dari itu si penjual telur, si dosen yang didengarkan karena diperlukan untuk bisa lulus ujian, si karyawan yang menjual tiket, tidak dipakai hanya sebagai sarana. Kita menghormati dia, kita tidak membohongi dia. Kita ingin supaya dia tidak, karena berhubungan dengan kita, menjadi sakit atau menderita. Umpamanya perlu, kita bahkan akan barangkali melindungi dia, membantu dia, dan sebagainya. Nah, Kant mengatakan itu martabat manusia. Setiap orang sebagai manusia punya martabat. Itu sebabnya kanibalisme tidak dibenarkan oleh umat manusia.
Jadi manusia makan manusia itu. Kita juga tahu di mana masih ada kanibalisme. Biasanya berkaitan dengan macam-macam keyakinan agama. Jadi dia dimakan bukan karena dagingnya enak, tetapi karena diharapkan dengan cara itu rohnya bisa dia ditarik ke dalam dirinya sendiri. Itu tentu salah. Setiap manusia merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Jadi jangan pernah memakai orang lain hanya sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan di luar kita yang kita minati. Ini sesuatu yang luar biasa teman. Tentu di dalam, misalnya dalam Injil itu ada. Jadi kalau Paulus mengatakan dalam Yesus tidak lagi ada orang Yahudi dan orang Yunani, orang bebas dan orang budak, laki-laki dan perempuan. Yaitu di depan Tuhan kita masing-masing dikasih kan bicara sebagai filosof, tetapi dia menegaskan itu. Jadi berarti manusia jangan diperlakukan sebagai orang yang diperhitungkan saja. Itu notabene menurut Kant juga berlaku bagi kita sendiri. Kita sendiri juga harus menghormati diri kita sendiri. Misalnya kita jangan membiarkan diri terlantar. Kan juga mengimplikasikan bahwa kita jangan menyerahkan diri kepada orang yang kuat untuk dimanfaatkan, untuk disalahgunakan, untuk diperkosa dan sebagainya kalau kita bisa lawan. Karena kita tahu bahwa kita tujuan pada diri kita sendiri. Karena itu misalnya pemerkosaan begitu melukai dalam-dalam dan sulit diatasi. Karena itu perbuatan yang sangat tidak wajar. Jadi dari Kant kita mendengar masing-masing orang menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Nah, sekarang saya mau menunjukkan dalam bagian berikut bahwa kan dengan demikian memberikan pendasaran filosofis pada hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia bisa dikatakan segi-segi kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar atau yang wajib dihormati supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Hak asasi manusia itu tidak berasal dari Kant, tetapi sangat sesuai itu mulai dengan modernitas. Tradisional, dalam budaya tradisional, raja adalah raja mengapa? Karena dia raja. Dia berkuasa karena dia raja, titik. Bangsawan harus dihormati dan ditaati oleh rakyat biasa. Mengapa? Karena dia bangsawan. Dan rakyat biasa itu hanya orang desa, orang sederhana. Dalam modernitas nggak diterima lagi. Dalam modernitas adat tradisional, budaya tradisional itu ambruk. Maka John Locke yang hidup 100 tahun sebelum Kant
Ya, pertama sebetulnya merumuskan dia bicara mengenai inalienable rights, hak-hak yang kita tidak bisa kehilangan. Life, liberty, property. Dan dia yang mengatakan, memang raja boleh berkuasa, tetapi harus diangkat dan disetujui oleh rakyat. Itu sesuatu yang baru sama sekali. Semua raja dulu nggak pernah diangkat rakyat. Rakyat yang tidak mau dipenggal kepalanya. Hak asasi manusia kemudian berkembang. Misalnya dalam Declaration, bukannya saya maksud, Declaration of Independence of the United States of America. Di situ sudah ada hak kebebasan beragama, liberty dan sebagainya dirumuskan. Daftar pertama hak asasi manusia dirumuskan oleh Revolusi Prancis tahun 1789. Namanya Les droits de l'homme et du citoyen, hak-hak manusia dan warga negara. Itu sudah mirip dengan yang sekarang, hanya hak-hak sosial belum dikenali. Itu baru dalam Universal Declaration of Human Rights, PPP, tahun 1948 dirumuskan. Nah, semua itu sebetulnya berdasarkan filsafat Kant. Baru dengan keyakinan bahwa manusia punya martabat, maka ditarik kesimpulan. Jadi karena itu dia tidak boleh dibunuh sewenang-wenang. Karena itu dia tidak boleh diperbudak begitu saja. Karena itu dia tidak boleh diperintah begitu saja. Dia berhak untuk bersuara sendiri. Karena itu dia tidak bisa diharuskan menganut suatu agama. Dia punya kebebasan suara hati. Kebebasan beragama, kebebasan mengikuti agama yang diyakini dan tidak mengikuti agama yang tidak diyakini. Immanuel Kant. Jadi itu pada Aristoteles belum ada. Satu kelemahan besar pada Aristoteles. Ya, Aristoteles yang kita lihat minggu yang lalu mengatakan kita akan mencapai kebahagiaan kalau kita menyumbang pada komunitas, maksudnya pada polis, ikut mengurus negara kota. Tapi kalau kita tanya sama Aristoteles, Pak, yang ikut siapa saja? Istri saya boleh ikut? Enggak, perempuan bukan manusia itu. Budak tidak. Semua orang yang bekerja keras, bekerja dengan tangan, tidak Aristoteles. Jadi dia sama sekali belum punya pandangan bahwa manusia, segenap manusia, sebagai manusia merupakan tujuan dan nilai pada dirinya sendiri. Saya kira itu juga sebabnya mengapa di zaman Romawi ada hukuman yang begitu kejam luar biasa. Misalnya satu hukuman yang menggembirakan rakyat itu kalau orang dilemparkan ke dalam arena yang ada binatang-binatang buas yang lantas rebutan dan membunuh dan makan orang itu.
hukuman penyaliban. Salah satu hukuman yang paling menyakiti, paling mengerikan dipikirkan itu karena belum ada pandangan bahwa seorang penjahat pun mempunyai hak asasi manusia itu asing bagi mereka. Jadi saya rangkum untuk sementara ini, Kant memberikan dasar pada hak-hak asasi manusia. Dari Kant kita mendapat sesuatu yang sebenarnya dalam agama kita tahu, tetapi sering tidak diperhatikan, tapi dirumuskan Kant dengan tegas. Setiap orang itu bernilai pada dirinya sendiri. Saya di sini tidak mau masuk masalah abortus dan saya tidak ingat apakah Kant pernah membicarakan. Dan abortus itu masalah kompleks. Tetapi kalau dulu, misalnya di Jerman tahun 70-an, para pendukung pembebasan abortus mengatakan, perutku milikku, yaitu tidak tahu mengenai Kant. Karena yang ada di dalam perut seorang ibu itu bukan sepotong daging atau sebagainya atau setetes darah, tapi seorang manusia, nilai pada dirinya sendiri. Kapan itu mulai dan sebagainya saya tidak tahu. Anda melihat implikasi Kant luar biasa. Sekarang saya maju satu poin. Saya mau membicarakan utilitarisme dan mengapa Kant secara prinsip membatas utilitarisme. Utilitarisme di Indonesia juga, saya lihat teman saya Romo Sutarmento mengatakan utilitarianisme. Mengapa bedanya di Jerman disebut utilitarismus, dalam bahasa Inggris utilitarianism. Nah, yang datang dari Inggris pakai yang panjang, saya pakai utilitarisme. Utilitarisme itu suatu teori etika yang sampai sekarang dipegang, yang katakan saja garis besarnya selalu ada, tapi dirumuskan sesudah Kant. Tidak dengan memperhatikan Kant sama sekali oleh Bentham, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Utilitarisme juga untuk etika menarik. Dia mengatakan, dia bertanya bagaimana kita harus bertindak. Bagaimana kita harus bertindak? Karena selalu ada dua kemungkinan. Misalnya saya menyelamatkan orang atau saya tidak menyelamatkan orang. Saya mengeluarkan uang untuk membeli mobil baru atau untuk membantu suatu yayasan sosial, dan itu selalu ada beberapa kemungkinan. Nah, utilitarisme mengatakan, itu rumusan Bentham yang terkenal, agak kurang persis, supaya tercapai the greatest happiness of the greatest number. Jadi jangan sedikit terbantu kalau banyak. Pilih antara sesuatu yang membuat happy banyak dengan sesuatu yang membuat happy hanya sedikit, ya pilih yang bikin happy banyak. Dalam bahasa lebih rinci, bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakanmu paling menguntungkan bagi semua yang bersangkutan. Jadi pilih sesuatu lagi yang kegunaannya, yang keuntungannya paling luas. Anda mengerti itu secara etis, masuk akal ya, masuk akal. Rumusan yang lebih panjang lagi memperhatikan bahwa setiap perbuatan
ada segi positif dan negatif. Tidak mungkin berbuat sesuatu yang hanya positif. Memberikan uang kepada si A, kalau hanya untuk satu orang cukup, berarti tidak memberi uang pada si B, dan sebagainya. Nah, bertindaklah sedemikian rupa, sehingga saldo antara akibat-akibat negatif dan akibat-akibat positif paling positif. Jadi saldo positif. Di mana ada masalah, teman-teman? Masalah ada. Dalam etika dikatakan utilitarisme itu tidak memperhatikan keadilan. Saya beri contoh. Kalau misalnya perlu dibuat jalan, misalnya jalan tol, betul-betul perlu. Utilitarisme bisa membenarkan bahwa tanah yang dipakai untuk jalan itu diambil daripada keuntungan sedikit orang yang mempunyai tanah itu, keuntungan jauh lebih besar bagi masyarakat kalau dibikin jalan tol. Contoh lebih keras dan sangat nyata adalah misalnya regulasi atau pemberesan normalisasi sungai. Normalisasi sungai itu, misalnya Kali Ciliwung, itu tidak hanya supaya kelihatan lebih normal, tapi karena memang perlu supaya tidak ada banyak banjir. Banjir itu bisa merugikan 100.000 orang atau lebih. Ya tentu menurut utilitarisme 1.000 orang yang untuk itu harus digusur, ya digusur. 1.000 orang digusur, tetapi ratusan ribu orang beruntung. Di situ kan mengatakan stop. Karena itu tidak adil. Tidak adil mengambil yang dimiliki seseorang. Ada hak asasi manusia atas tempat tinggal. Tentu kalau ada ganti rugi yang memadai, negara boleh, bukan itu yang ditolak. Tapi begitu saja mengorbankan yang sedikit demi keuntungan yang banyak, itu bertentangan dengan keadilan. Demi keuntungan yang banyak tetap tidak bisa dibenarkan tindak dengan tidak adil. Demi keuntungan yang banyak, hak asasi manusia sedikit orang tidak boleh dilanggar. Demi 999 orang, satu orang tidak boleh disembelih. Itu Kant. Jadi Anda melihat bahwa di situ Kant memasukkan sesuatu yang dalam etika penting. Utilitarisme itu tentu bisa dipakai, misalnya pemerintah yang tersedia sekitar sekian ratus atau ribu triliun rupiah, dia boleh memakai pertimbangan utilitaristik. Apakah uang itu misalnya dipakai untuk membangun infrastruktur atau
meningkatkan mutu pendidikan. Jadi di situ pertimbangan utilitarisme berguna. Utilitarisme tidak total salah, tetapi selalu harus adil. Tidak boleh hak asasi manusia dilanggar. Tentu karena itu juga penting sekali bahwa Indonesia sebagai hasil reformasi akhirnya memasukkan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasarnya. Itu suatu kemajuan kemanusiaan yang luar biasa besarnya. Baru membuat undang-undang dasar kita betul-betul etis. Jadi saya ulangi, berdasarkan kesadaran etis Kant bahwa setiap orang bernilai pada dirinya sendiri. Ditarik kesimpulan tidak bisa satu diperhitungkan dengan yang satunya. Yang satu itu lebih penting, lebih bermutu dari yang kurang bermutu dikorbankan. Juga berarti orang kecil itu mempunyai hak asasi sama dengan orang gede, orang terdidik, orang kaya, dan sebagainya. Jadi kita melihat etika Kant adalah suatu etika yang amat sangat penting. Etika itu diperlukan, itulah dukungan etis terhadap hak asasi manusia, salah satu kesadaran etis terpenting umat manusia. Dengan demikian, saya sudah mendekati kesimpulan saya. Pertama, Kant mengatakan dalam situasi apapun kita tidak dibenarkan bertindak tidak etis. Tentu saja itu bisa menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa kita bicarakan di sini. Yang mutlak berlaku adalah prinsip-prinsip dasar etika. Prinsip dasar itu mengatakan, tadi sudah saya sebut, bertindaklah selalu dengan baik dan tidak pernah dengan jahat. Prinsip kedua, ya prinsip Kant, perlakukan segenap makhluk berakal budi, jadi segenap manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan itu berarti terhadap orang lain secara adil. Bertindak tidak adil tak pernah dapat dibenarkan. Tentu di dalam praktik muncul banyak masalah dan pertanyaan yang dibicarakan dalam etika konkret. Misalnya bagaimana kalau maju kena, mundur kena. Adil terhadap A berarti tidak adil terhadap B, adil terhadap B berarti tidak adil terhadap A. Kasus seperti itu ada. Tidak selalu bisa dipecahkan. Sangat sulit juga untuk mengetahui apa persis adil. Tentang itu ada banyak teori yang saya tidak masuk ke sini. Bagaimana mengetahui apa yang adil? Habermas memberi petunjuk. Habermas mengatakan perbedaan pendapat seperti itu normal
hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai pengertian apa yang adil adalah dalam diskursus. Itu pada Kant belum ada. Kant belum menyadari pentingnya diskurs. Jadi kita harus bicara. Karena itu demokrasi secara etis juga penting. Mungkin tujuan-tujuan negara kita setujui semua, tapi sarananya, pelaksanaannya harus didiskursuskan secara bebas. Itu Habermas. Jadi Kant mengatakan selalu kita harus bertindak etis. Orang yang manusia tidak boleh dikorbankan. Lalu di situ kita melihat bahwa Kant juga memuat kemungkinan menangkis bahaya-bahaya terbesar di zaman sekarang. Apakah bahaya-bahaya terbesar zaman sekarang? Yang pertama itu adalah kedaulatan kapitalisme. Kan tidak bicara tentang itu, sedikit dia bicara ya. Kapitalisme yang mengatakan ekonomi paling maju, produksi paling bertambah, makin kita mengikuti pasar saja. Tetapi pasar mengorbankan yang kalah. Pasar menciptakan orang yang akhirnya kehilangan, ketinggalan. Kapitalisme adalah tidak etis dilihat dari sudut Kant, karena dalam kapitalisme yang maju adalah yang menang dan yang kalah itu salah. Jadi etika Kant itu adalah sarana kuat melawan kedaulatan kapitalisme. Kedaulatan dalam arti modal di pasar menentukan sendiri siapa yang menang. Itu yang pertama. Kedua, Kant juga menentang atau menolak kedaulatan negara, kemahakuasaan negara. Itu justru negara modern. Mungkin di zaman dulu, raja, sultan, berkuasa mutlak. Tapi kekuasaan sultan ya tidak sampai ke desa, kadang-kadang menindas desa. Tapi negara modern itu menguasai seluruh hidup kita. Misalnya kalau kita tidak punya KTP saja, kita tidak akan diakui bahwa kita hidup. Kita tidak punya hak hidup kalau tidak punya KTP dan hal seperti itu. Negara modern seakan-akan mau menentukan semua. Itu pada permulaan modernitas malah mereka katakan. Itu yang dilawan John Locke, Montesquieu, Rousseau. Kemutlakan negara yang mengatakan aku punya kedaulatan, semua kedaulatan di wilayahku, aku yang menentukan hakmu. Kant mengatakan manusia tujuan pada dirinya sendiri tidak boleh dipakai misalnya untuk memajukan negara. Menurut saya itu juga relevan untuk melawan perang. Bagi saya perang itu mengerikan. Perang Dunia Pertama mungkin yang paling kelihatan jahatnya. Mengapa? Perang Dunia Pertama itu yang di mana Jerman, Austria, dan Turki melawan Inggris, Prancis, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Yang bagi saya mengerikan begini teman-teman, itu agak sampingan.
Waktu itu negara-negara itu tidak dipimpin oleh bajingan. Perang Dunia Kedua itu Jerman dipimpin oleh bajingan Hitler, Rusia oleh Stalin, penjahat. Tapi yang memimpin di waktu Perang Dunia Pertama itu orang-orang biasa. Mereka menyuruh orang mati ribuan, puluh ribu, ratusan ribu. Misalnya dalam pertempuran Verdun yang berbulan-bulan antara Prancis dan Jerman, akhirnya saya kira Jerman maju 10 kilometer. Beberapa ratus ribu orang mati. Ngeri. Etika kantis itu tidak ada. Masa orang-orang jenderal itu merasa berhak untuk mengorbankan prajurit itu. Tidak demi kemuliaan siapapun. Jadi kan di situ penting. Lalu yang ketiga tentu saja etika Kant juga memberi kita dasar untuk menolak ideologi yang menuntut ketaatan mutlak. Ideologi terutama seperti Marxisme, Leninisme, Faschisme, lalu ideologi ekstrem agamis memberi hak atas hidup mati kepada pimpinan ideologis itu. Kant mengatakan itu jahat. Inilah teman-teman sedikit tentang Kant. Saya mengulangi, Kant mengambah. Bertindak etis bukan hanya masalah kebahagiaan, tetapi masalah kewajiban. Setiap orang merupakan tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah boleh dipakai sebagai sarana, dan itu terungkap dalam hak-hak asasi manusia. Terima kasih dulu. Ya.